kota Badin itu wong Bedui, saking inginnya itu. Nah, artinya mungkin di notaris, di kejahakiman, di kejaksaan itu ojo sampai lawang terpelajar berperkara ambek wong lugu bawaane iki bodoni iki dibodoni kan. Apa juga kita harus pakai hukum seperti itu? Potongannya kok lugu mbek wong pinter. Sik mbah ora babak kok sik golek sing babak. Jadi ini kebenaran saya itu memang ingin mengungkapkan ya. Jadi cobalah perbaiki perilaku kita. Jangan sampai ada pembodohan dalam perdagangan maupun dalam pendidikan. Kalau dia dahulu saya diusir lagi ya boleh saja kan. Tapi yang jelas itu Allah nggak suka dicatut sepihak, itu nggak suka. Nah sehingga maksud saya ngaji di sini, ketika kita sudah punya legal formal akte misalnya, jangan lalu melupakan bisa saja fakta sebenarnya tidak seperti itu. Karena tidak gampang, legal formal mewakili fakta itu tidak gampang. Saya cerita sedikit ini sekaligus peringatan bagi semua yang nangani hukum lah atau legal formal. Saya juga pernah didolani Dirjen Kemenhum. Saya sering cerita dulu ada orang bercekcok di depan Nabi, 2 orang. Itu Nabi cara ngendikan tuh hati-hati sekali. Fala Allah ba'dukum alhana min ba'din. Mungkin di antara kamu ada yang lebih fasih berargumentasi. Fa'ad dia kemudian saya putuskan sesuai argumentasi yang saya dengar karena lebih meyakinkan. Akhirnya saya menangkan. Tapi ketika saya menangkan dan dia ternyata salah, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Maka bertobatlah orang yang berpinter argumentasi. Jadi kan data itu ya bisa dipalsukan, argumentasi bisa dikondisikan, apa saja bisa. Jadi Nabi yang Nabi saja ketika bikin keputusan tentang sengketa-sengketa sosial, Nabi kalau ngertikan fala Allah ba'dukum alhan itu lebih fasih berargumentasi, sehingga saya putuskan sesuai data yang diberikan ke saya. Tapi ketika data itu palsu atau enggak benar, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Dan data ini banyak ribet. Ini saya cerita sesuai bidang saya. Nanti yang di notaris atau di kehakiman atau apa saja bisa mengkiaskan, atau orang tua atau apa. Data itu membingungkan. Makanya dulu di antara cerita yang disebut Quran antara Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu orang soleh. Mulai dhisik nek wong soleh kon mikir teman-teman itu rapati iso. Perkarane iku wis pikirane donya wis pilih buan ngono. Dadi wong soleh nek dadi pemimpin rada ribet. Nanti kira-kira bupati mbek kula ya soleh kula, nek mimpin itu ribet. Wong soleh iku mergo cara wong soleh iku donya iku sepele, buan pepean bareng napa? Donya wae. Tapi nek wong rapati soleh kan iman. Dadi penting ra soleh itu kadang ya penting. Singkat cerita itu ana isu ya. Ana isu itu wong ayu tapi stres, diperkosa wong 4. Walhasil akhirnya hamil dilaporkan ke Nabi Dawud. Nabi Dawud barang dilapuri sing 4 ini termasuk tokoh. Rasa diterusno tokoh agama nanti keliru, nanti geger. Pokoke tokoh lah. Ya aja muni tokoh birokrasi kok banyak yang tersinggung. Pokoke tokoh. Malah itu orang terpandang. Singkat cerita Nabi Dawud dilapuri, paling dihamili anjing. Yang 4 orang itu bilang gitu. Nabi Dawud, namanya orang soleh, yes. Daripada mengkasuskan orang yang enggak kasus, diam aja. Setelah keputusan itu kelar, Nabi Sulaiman masih umur 13 tahun di situ. Kalau saya hakimnya, maka akan saya putuskan tidak seperti yang diputuskan bapak saya. Padahal Sulaiman itu bin Dawud. Terus kata Nabi Dawud, ya sudah kamu gelar pengadilan lagi, kamu hakimnya. Jadi dulu itu biasa anak sama bapak beda itu biasa, kalau urusan ilmu biasa. Kalau sekarang ada anak beda geger, sebenarnya itu biasa dulu. Nah, kalau masalah ilmu, saya lagi masalah ilmu, bukan masalah harta, bukan masalah kekuasaan. Akhirnya Nabi Sulaiman, dan ini menjadi ilmu yang sekarang ditiru para intel, para kasat reskrim, para itu. Nabi Sulaiman akhirnya tanya sama 4 tokoh ini. 4 orang gitu aja lah, nggak usah tokoh ribet. Tapi sebenarnya tagnya itu tokoh.
dipanggil satu-satu. Yang merkosa itu anjingnya warnanya apa? Hitam katanya. Dah kamu ke sana. Yang kedua ditanya, warnanya apa? Merah. Padahal 4 orang itu ketika di depan Nabi Dawud, 4-4-nya bersaksi bahwa itu diperkosa anjing. Semuanya menyaksikan. Nabi Dawud memutuskan ya sudah anjing gitu. Nabi Dawud nggak mau ribet. Berarti sudah merah, hitam, putih. Nggak tahu yang keempat jawab apa nggak ada anjing. Pokoknya 4 ini warnanya beda-beda. Setelah satu-satu terus dikonfrontasi bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Putih. Katanya menyaksikan bareng. Kenapa anjingnya jadi beda-beda? Berarti kamu bersekongkol bohong ya? Wah, akhirnya ngaku kalau keempat ini yang tadi yang merkosa. Jadi apa ya? Menghakimi itu tidak gampang. Sehingga di Quran itu kalau Allah muji Nabi Daud itu hanya dipuji kebaikannya, diantaranya inna sakharna ma'hul jibala yusabbihna seterusnya. Tapi ketika masalah hukum kata Allah fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukmau wa ilma. Jadi kalau masalah kecerdasan memberi hukum itu kata Allah fafahamnaha Sulaiman, cerdas anaknya. Begitu juga ketika ada mbak sama adik punya anak, sama-sama punya anak. Anak itu kalau kecil kan wajahnya mirip-mirip. Apalagi saudara ya, anaknya mbak sama adik. Singkat cerita di tengah hutan itu dimakan oleh serigala. Ya kalau sama-sama cantik anaknya kan mirip-mirip karena bersaudara. Nah sing sitok Afrika, sitok Indonesia kan raine sekarang beda. Ini kan sama-sama satu klan yang sama, satu marga. Setelah dilaporkan Nabi Daud, beliau memutuskan sesuai yang meyakinkan argumentasinya. Diputuskan, ya sudah yang hidup ini milik kamu. Misalnya menang adiknya. Ya sudah, karena kebetulan yang sebetulnya punya bayi tadi tidak bisa berargumentasi. Akhirnya Nabi Sulaiman ya sama. Kalau saya hakimnya tidak saya putuskan seperti itu. Ya Nabi Daud ya fair, silahkan gelar pengadilan lagi. Digelar. Kata Nabi Sulaiman, ambilkan sapeso. Daripada 2 bersaudara ini bersengketa, bayinya dipotong 2 ya, dibagi katanya. Ini yang mbaknya ini yang tadi kalah itu langsung spontan, itu tidak bayi saya, silahkan dikasihkan adik saya. Sing adiknya tenang saja. Terus adiknya ditanya, kenapa kamu tenang saja? Kalau adiknya harus dibagi. Akhirnya dimenangkan mbaknya. Pikirannya Nabi Sulaiman, membiarkan bayi dipotong 2 itu tidak naluri seorang ibu, mesti jadi kira bener. Sing mbaknya karena ingin bayi ini nggak dipotong sampai rela dikasihkan orang lain, sementing bayi saya hidup. Ini naluri seorang ibu. Nah, ini kepintaran Sulaiman. Jadi dia memanfaatkan psikologi untuk memutuskan siapa yang. Sebetulnya di notaris, di kehakiman bisa pakai teori itu. Ono wong kok oleh ngajokno permohonan wis bulat terus. Jadi itu alamat terus. Karena kata Nabi itu semua riwayat mengatakan al-haqqu sahlun, kebenaran itu nyaman. Bawaannya kebenaran itu nyaman. Ditanyakan tetangga-tetangga yaitu miliknya, ditanyakan kerabatnya yaitu miliknya. Tapi kalau barang nggak bener itu mesti mubang. Kan harus ngambil data-data yang nggak valid divalidkan yang apa. Sebenarnya kalau barang hak itu pasti gampang. Tapi masalahnya selalu ada orang yang pintar berargumen. Nah, makanya terus ada aturan tadi al-bayyinatu alal mudda'i. Jadi mudda'i itu orang yang mengklaim itu harus lebih punya apa? Bukti. Tapi lagi-lagi ini masalah-masalah yang kita di zaman akhir itu kemudian ada profesi yang kadang-kadang nyuwun sewu keahlian itu lebih dipercaya ketimbang kesolehan. Saya itu kalau boleh komplain itu ya komplain, tapi SKBU takdir. Misalnya ini contoh ya yang terkait kita nekuni agama.
Kita ini tentu suka bela orang soleh itu suka. Kalau saya nuruti hirah diniyah itu bela orang soleh itu suka. Tapi kita juga harus tunduk sama sifatnya Allah Ta'ala itu wa yaghfiru liman yasha. Juga kita harus tunduk bahwa Allah bisa saja mentobati siapa saja, kapan saja. Jika Nabi itu kalau disuruh masuk nama munafik itu ya nggak mau. Bisa saja Allah itu aradawahu bi khair entah kapan. Kayak apa bencinya Nabi sama Wahsy karena membunuh orang paling dicintai Nabi itu Qatilu Hamzah. Tapi malah Wahsy dikasih apa? Tobat sama Allah. Makanya kata Imam Ghazali, berapa orang sing sabbal anbiya akhirnya yatubu alaihim. Itu yang akhirnya iman sama Nabi itu dulu orang-orang yang pernah ingin bunuh Nabi. Iya, Abu Sufyan itu yang mimpin perang Uhud Abu Sufyan, mimpin perang Badar Abu Sufyan. Tapi akhirnya tobat jadi mertuanya Nabi. Sehingga kita ini atas nama agama juga ininya bela orang soleh mati-matian. Tapi atas nama agama juga memberi harapan kepada orang yang sedang fasik karena banyak cerita mereka itu tobat. Sehingga kalau kita atas nama ilmu ya sudah ngikuti cara Allah ngendikan. Misalnya liyajzawu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina ya insa'a aw yatuba. Sudah kita harus ngomong 2 kali. Allah menyiksa orang munafik itu ya insa'a kalau Allah ingin, aw yatuba atau Allah memberi tobat. Jangan karena kita marah seakan-akan orang itu pasti kena siksa. Tidak mesti juga, bisa saja Allah ngasih ampunan. Makanya ada 2 hadis terkenal dalam hal ini. Yang satu Nabi pernah ngendikan al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat komplain, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau pembunuh di neraka masuk akal ya Rasulullah. Kalau yang dibunuh kenapa harus di neraka? Jawab Nabi itu unik. Yang dibunuh itu sebetulnya masalah nasib saja, mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dia harus tetap ketika orang duel sama-sama pakai pedang, semua mentalnya apa? Pembunuh. Mentalnya sama-sama, cuma inisial mati, tapi mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dengan dihitung niatnya ini, ya sama-sama harus di neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Tapi Nabi pernah ngendikan juga, suatu saat saking rahmatnya Allah, al-qatil wal maqtul sama-sama happy di surga, sama-sama senang di surga. Hadza yaqtulu hadza fayatubu hadza, ya akhirnya ketemu di surga. Ya tadi Sayyid Hamzah karena dibunuh Wahsy, beliau syahid langsung surga. Wahsy karena tobat dan mengkafaroi membunuh Musailamah al-Kadzdzab juga di surga. Semuanya mungkin karena Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah di sini kenapa banyak kiai-kiai alim itu tidak tegas. Kata orang yang nggak pinter, kiai NU ora tegas. Sakjane kok perkara tegas ora tegas. Yo pancen ngaji, ya, untuk ngaji wis ngene iki. Ini bukan urusan tegas tidak tegas, pancen untuk ngaji kabeh ora mesti. Sehingga sing soleh pun berdoa mati-matian supaya husnul khotimah. Kita mungkin saudaranya itu 5. Ternyata mungkin di antara mereka ada yang cara mendapatkannya itu coro Jawa menang-menangan. Ya kan kita tidak pernah tahu. Ya kita tidak pernah tahu. Makanya di sini dibutuhkan selalu apa? Istighfar. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kita ini tidak pernah tahu. Jangan-jangan yang kita miliki itu ada kecampuran hak orang lain. Karena kita tidak pernah tahu. Meskipun sekarang legal formalnya kita punya sertifikat, punya seperti ini contoh. Mungkin ini banyak yang tersinggung, tapi ini hukum tetap saya beritahu. Dulu Nabi itu melarang
kalau orang terpelajar bertransaksi sama orang lugu. Dalam ilmu ekonomi itu layabi hadirun libadin, orang terpelajar itu nggak boleh transaksi sama orang lugu karena bawaannya itu mesti ngakali. Bawaannya itu mesti ngakali. Terus naha Rasulullah antalakir rubban, Nabi itu melarang secara ekonomi penjual dari kampung-kampung itu dicegat sebelum masuk pasar. Jadi Nabi inginnya orang yang bawa sapi itu sampai ke pasar sapi supaya ngerti harga pasar. Tapi kadang-kadang tengkulak itu suka dicegat di perjalanan, apalagi dulu belum ada internet, belum ada HP. Terus orang dicegat ngertinya yaitu sudah harga terbaik, padahal itu harga paling murah. Itu sehingga naha Rasulullah antalakir rubban. Terus di kitab Fathul Mu'in, ini dengerin semua maklar-maklar ini supaya tobat. Di Fathul Mu'in itu walayasihu bi'ul fuduli, jual belinya maklar itu enggak sah di kitab Mu'in. Tapi Indonesia kan enggak anut Mu'in, anut untung rugi kadang-kadang itu. Jadi misalnya gini Pak Arifin ya, saya ini orang desa bawa sapi ya, kalau sudah mbah tua itu, udah mbah tua bawa sapi, biasanya bawaannya maklar itu, mbah ini jenengan sapi ini kepengen pajeng pinten ya 10 juta pun mbah 10 juta. Biasanya mbah tua dilungguh noning warung kon ngopi, dibiayai paling 5.000 kan kopi 5.000. Terus si Pak Arifin tadi jual sapi itu di pasar, kalau laku 11 juta ya dijual, mbah mau dikasih 10 juta, tapi kalau lakunya hanya 9 gak ngangkat, bah dibalik meneh mau rugi 5.000. Nah pertanyaannya gini, ketika nyata-nyata laku 11 juta, uang 11 juta itu imbalannya sapi apa imbalan omongannya Pak Arifin? Harga sapi apa harga apa? Enggak, sapi itu masih milik siapa coba? Mbah itu. Berarti uang 11 juta itu milik siapa? Mbah itu. Tapi kamu ikhlas enggak nyetorkan 11 juta? Mana cari nih. 1 juta berarti ini. Mesti Mbah mau kan sampean kepengen 10 juta, ini 10 juta. Pertanyaannya tetap saja secara fikih 11 juta itu semuanya milik Mbah tadi. Karena yang kamu jual masih. Nah, sebetulnya ada cara supaya halal. Mbah Sapim tak utang, berarti kalau diutang nanti ketika payu 11 juta ya kamu ya gak masalah kan posisinya Mbah sapimu payu dol piro 10 juta, oke 10 juta tak utang Mbah ya, berarti payu 11 juta kamu bayar 10 juta, tapi resiko nak payu 8 juta kamu tetap bayar 10 juta. Tapi kalau selama akadnya maklar itu yang kamu jual tetap milik Mbah itu, dan berapapun harganya uang itu ya milik Mbah itu, karena as-saman fi muqabalatil mabi, harga ini tetap harga barang yang dijual, sementara itu masih milik Mbah tadi. Jadi nah saya tidak tahu apa mazhab lain membolehkan itu enggak, tapi tetap normalnya itu ribet. Jadi makanya Nabi itu dulu tuh nggak suka kalau ada orang lugu-lugu dagangan be pinter, nggak suka. Sampai Nabi ngintikan layabi hadirun di batin, hadirun itu orang kota, batin itu orang bedui, saking inginnya itu. Nah artinya mungkin di notaris, di kejahakiman, di kejaksaan itu ojo sampai lawang terpelajar berperkara ambek wong lugu, bawaan iki bodoni, iki dibodoni kan. Apa juga kita harus pakai hukum seperti itu? Potongannya kok lugu wong pinter, sik mbah ora babak kok sik golek sing babak. Jadi ini kebenaran saya itu memang ingin mengungkapkan ya. Jadi cobalah perbaiki perilaku kita, jangan sampai ada pembodohan dalam perdagangan maupun dalam pendidikan. Dulu ketika kita komplain sama sistem pendidikan nasional, kenapa sering ada regulasi juga gitu, masa yang di NTT sama daerah-daerah terbelakang standar nasionalnya disamakan yang di Jakarta, kan nggak boleh. Sama sebenarnya di perdagangan juga gitu, masa orang pinter boleh kulak barang di daerah-daerah yang terpencil, mesti bawaannya juga ngakalin gitu. Jadi
Cuma ya gimana ya kita seperti itu mau, cuma ini cerita ngaji, kamu ngelakoni nggih monggo, mboten nggih istighfar, pokoknya ini kan. Cuma saya harus ngomong supaya orang itu ngerti lah sebenarnya agama ini menata semua. Soal kita tidak bisa melakukan itu ya kita istighfar, tapi agama ini sudah mengatur semua supaya sistem ini supaya mengayomi. Kan kula niku angger ana wong desa ngoten. Kadang-kadang kula niku kan kecelok kiai gede lah, kadang-kadang wong ya kepengin Gus kula niku duwe tanah sak menten teng daerah niki dol Gus regane murah. Ayo mending sampeyan nek pinter ae dagangan ribet pinter sik. Dan nek sampeyan butuh duit tenan nulung malah rapopo gak ribet, sanggep ae hibah kek-kekan mergo ribet. Lah saiki ora ngomong di dhuwit iku seneng wong desa tetep goblok. Dan tetep kena di akal. Makanya kadang-kadang nyuwun sewu dinas pariwisata barang gak harus istighfar. Mesti istighfar itu gini, kadang-kadang nyuwun sewu juga yang wisata. Yang wisata nak ditakoki, kenapa kamu suka main di daerah ini? Saya seneng, masyarakatnya masih tradisional. Oh, saja adol serabi isu-isu. Mereka ini bangsa kita yang juga ingin maju, tapi sing tukang wisata seneng nak mereka tetap desa, jadi gue tontonan, bukan? Gue objek. Kita ini katanya mau mengentaskan dari yang nggak terpelajar menjadi terpelajar. Kadang-kadang manusia pedalaman. Nyun sewu tinggal tontonan, manusia pohon tinggal. Udahlah, kiai ya istighfar, saya sebagai ulama juga istighfar, semuanya istighfar. Bahkan Nabi yang sempurna, yang maksum, yang nggak pernah salah pun menganjurkan semua orang itu harus tetap istighfar. Tapi kamu misalnya benci dinas pariwisata ya keliru-kelirunya tadi. Awal mereka terakses oleh publik ya gara-gara ini. Dan barokahnya terakses ini suatu saat anak-anak pedalaman ini akhirnya terpelah. Kita tidak pernah tahu hikmahnya. Jadi pokoknya semuanya terus butuh istighfar. Nggak bisa ndak. Ya misalnya secara legal formal Pak Imam ini PLT Bupati Rembang, mimpin Rembang. Tapi secara hukumnya Allah misalnya, jangan-jangan kamu pimpin tuh wali, orang wali mimpin wali kan ya kurang ajar misalnya. Jadi hukumnya semua hukum ya ribet kan menurut hukum gitu. Tapi ya sudah kita ya ikhlas wae dipimpin panjenengan ini aturan dunia gitu. Makanya kalau nanti guyon mbek Pak Ganjar, dinanteng dunia mimpin kula sonan akhirat gentenan. Ya. Karena memang harus seperti itu. Karena jogeman ulama uga wali, jadi seneng dunia dipimpin, yang akhirat dipimpin menang ribet. Jadi kudune gentenan oh. Gantian. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi di antara keinginan Rasulullah SAW itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar Pak Arifin supaya ngerti harga pasar sehingga mereka terpelajar. Sama lihat di bab di Sahih Muslim atau Bukhari itu betapa Rasulullah itu di bab B itu diulang-ulang itu. Nah Rasulullah antalakir rubban la yabi hadirun libadin. Tapi ini orang sudah mulai lupa, malah seneng kalau ada orang-orang lugu seneng. Kula ning desa wae ijek murah. Nah, ini kalau apa? Artinya kan kita sebetulnya suka kalau bangsa kita ini dolan ning kono wae masyarakat ijek desa. Suweneng. Anak bangsa sendiri, saudara kita sendiri kene wisata dhuwur gubuk, ndelok petani ijek desa nu suweneng. Menawa ning atine kena diakali. Nggak sing seneng rabi ya ngono, rabi ini kayaknya weh murah. Ngirit. Aktif ingin. Jadi Rasulullah itu kayak apa hebatnya itu. Jadi di antara yang dilarang Nabi gimana? Orang-orang desa bersentuhan sama orang. Tapi yang dilarang orang kotanya karena ini yang dianggap subjek. Nah ini enggak niat nyinggung siapa-siapa tapi cobalah wong ini ngaji supaya ngerti lah bahwa betapa agama ini mengatur apa semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima